Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shani Syahraini dari kelas AC NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengaruh rute intravena, intramuskular, dan subkutan terhadap proses absorpsi obat dan cara formulasinya. Sebagai pendahuluan, di sini setidaknya ada 4 cara pemberian secara parenteral, cara pemberian obat secara parenteral, yaitu ada intramuskular, yang dimana intramuskular ini disuntikan dengan secara 90 derajat, subkutan disuntikan secara 45 derajat, terus intravena disuntikan secara 25 derajat, dan intrakutan disuntikan secara 10-15 derajat. Untuk yang rute pertama itu ada rute intravena, yang dimana rute intravena ini diberikan cairan obat itu disuntikan langsung ke dalam pembuluh vena atau dikenal dengan pembuluh balik. Pembuluh vena ini adalah pembuluh yang mengarah ke arah jantung. Jadi untuk rute intravena ini berarti obatnya langsung disuntikan ke jalur sistemik. Terus pada intravena ini biasanya digunakan untuk pasien yang susah menelan atau pada emergensi saat pasien itu tidak sadar ataupun dehidrasi dan shock. Yang dimana tujuannya biasanya pemberian intravena ini untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh pasien. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada rute intramuskular, yang dimana rute intramuskular ini adalah rute yang diberikan langsung disuntikan ke otot. Caranya yaitu dengan menyuntikkan biasanya pada bagian lengan atas. Terus pada rute ini tujuan dari rute intramuskular ini adalah untuk terjadinya absorpsi obat yang lebih cepat daripada subkutan. Jadi absorpsinya itu lebih cepat daripada absorpsi di rute subkutan gitu. Karena hal ini karena pada intramuskular atau pada otot itu biasanya tuh lebih banyak pada otot itu lebih banyak pembuluh darah sehingga bisa langsung masuk ke secara sistemiknya bisa lebih cepat gitu, daripada subkutan. Tetapi perlu hati-hati karena pemberian intramuskular ini dapat beresiko merusak jaringan dan malah bisa langsung ke pembuluh darahnya gitu. Terus rute yang selanjutnya itu adalah subkutan, yang dimana subkutan ini dia disuntikannya pada bagian kulit bagian dermis. Di jaringan subkutan ini tidak terlalu banyak pembuluh darah, tetapi absorpsi obatnya masih bisa. Dan absorpsi obatnya itu agak lebih lambat dibandingkan dengan intramuskular dan intravena gitu. Jaringan subkutan ini mengandung reseptor nyeri sehingga pada pemberian subkutan itu biasanya lebih sakit. Gitu. Terus indikasi indikasi biasanya subkutan itu biasanya digunakan untuk cairan medikasi di bawah kulit. Jenis obat yang sesuai itu biasanya dosis kecil, larut dalam air, dan tidak mengiritasi. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh dari rute pemberian obat terhadap absorpsi obat itu sendiri? Yang pertama itu untuk rute intravena. Biasanya pada intravena itu kita ketahui bahwa dia tidak mengalami proses absorpsi karena seperti yang dijelaskan tadi, dia itu langsung diberikan ke sistemik atau langsung ke pembuluh darah venanya itu sendiri. Terus onset of action-nya juga cepat atau paling tercepat daripada rute yang lain dan bioavailability-nya itu 100%. Artinya obat itu masuk seluruhnya ke sistemik gitu. Terus intramuskular dia itu mengalami proses absorpsi obat pemberian langsungnya itu kan ke otot kalau intramuskular. Nah, absorpsinya itu lebih cepat dibandingkan dengan subkutan, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan intravena.
kecepatan dari absorpsi dengan rute intramuskular ini tergantung dengan ukuran partikel obat. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin cepat juga akan obat tersebut terabsorpsi. Terus ukutan kecepatan absorpsinya paling lambat di antara intravena dan intramuskular, tetapi lebih cepat dibandingkan dengan rute oral ataupun rute topikal. Pemberiannya diberikan di bawah kulit. Untuk selanjutnya, cara formulasi sediaan parenteral, di mana sediaan parenteral itu kita ketahui terdapat dua tipe berdasarkan volumenya, yaitu injeksi volume besar dan injeksi volume kecil. Pada formulasi injeksi volume besar itu biasanya terdapat bahan-bahan yang disediakan itu air, elektrolit, dan karbohidrat yang dimana dibutuhkan untuk nutrien dalam tubuh, untuk pengganti nutrien karbohidratnya. Terus yang kedua itu berfungsi sebagai pembawa untuk obat yang diinfusi dan dapat tersatukan dengan larutan. Jadi injeksi volume besar itu biasanya untuk zat pembawa obat. Terus yang ketiga itu untuk memberikan kebutuhan nutrisi jika natrium tidak dapat diberikan secara oral. Terus menyediakan juga larutan untuk mengkoreksi keseimbangan asam basa dalam tubuh, bekerja secara expander plasma, meningkatkan diuresis. Gitu. Untuk injeksi volume kecil, biasanya itu terdapat pembawa yang berupa air, non-air, ataupun solvent. Terus yang kedua itu bahan tambahan seperti pengawet, antioksidan, dapar, agen pengelat, dan pengatur tonisitas. Dan yang ketiga itu kontainer dan komponen kontainer yang sesuai. Bisa dilihat di sini perbedaan formulasi antara injeksi volume besar dan volume kecil itu terlihat dari pengawet. Kalau di pengawet dan nutrien. Kalau di volume kecil biasanya diberikan pengawet, di volume besar tidak diberikan pengawet. Hal ini disebabkan karena jika pada volume besar itu diberikan pengawet, maka kemungkinan toksisitasnya juga semakin besar seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.